Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah IDK untuk materi anatomi muskuloskeletal. Ya, bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Ya, semoga teman-teman sehat selalu. Nah, teman-teman, sesuai dengan di buku panduan praktikum yang sudah saya berikan, yang pertama kita akan mempelajari bagian atau anatomi di otot wajah. Di sini sudah saya sediakan untuk pantumnya. Bisa teman-teman amati dan nanti teman-teman silahkan gambar sesuai dengan petunjuk atau bagian besarnya saja yang sudah saya sebutkan. Jadi untuk bagian-bagian kecilnya tidak apa-apa nanti apabila teman-teman tidak menyebutkannya. Hari ini kita akan mempelajari otot wajah terlebih dahulu. Nah, di bagian sebelah kanan saya, di bagian kanan sini akan terlihat otot-ototnya. Kalau yang di bagian sebelah kiri, di sini diumpamakan sebagai masih tertutup kulit, otot yang masih tertutup kulit. Jadi bagian kanan dan kiri ini sebetulnya sama. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja amati mulai dari yang paling atas. Yang paling atas ini teman-teman bisa amati. Ini namanya frontalis. Front itu awal yang ke paling atas ya. Ini namanya frontalis. Dan di sampingnya di sebelah sini teman-teman bisa amati yang di bagian biru-biru, merah biru ini. Ini menjadi satu kesatuan otot. Ini namanya temporalis. Oke, lanjut lagi ke bagian depan. Nah, di sekeliling mata kita, di sekeliling lingkaran mata ini juga ada otot. Otot yang di sini karena bentuknya itu lingkaran, namanya orbicularis oculi. Oculi karena itu berada di sekitar mata. Nah, masih sama sebutannya di bagian mulut. Di bagian mulut ini namanya orbicularis juga. Namun yang membedakan kalau tadi oculi yang di mata, yang di mulut namanya orbicularis oris. Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, bahwa kalau yang berhubungan dengan mulut itu diawali dengan oro atau oris juga bisa masuk di sini. Nah, lanjut ke bagian depan. Di sini ada hidung. Hidung kalau dibuka lapisan kulitnya tampak seperti ini. Di sini juga ada dua otot. Yang bawah ini namanya nasalis, nasal ya, yang berhubungan dengan hidung masih disebut dengan nasal. Kalau yang atas, di bagian atas ini yang warna biru, atas kecil ini disebut sebagai procerus. Oke. Nah, di bawah atau di samping procerus, di antara tulang pipi ini, itu juga ada otot. Nah, otot di bagian sini disebut sebagai levator. Dari pipi kita lanjut ke bagian bawah mulut. Di bagian bawah mulut bisa diamati di sini ada dua cabang ya. Cabang yang besar ini namanya depressor dan yang kecil bisa disebut dengan mentalis. Oke, untuk otot wajah, anatomi otot wajah kita cukupkan sekian. Nanti teman-teman silahkan boleh bertanya melalui WA group ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan anatomi muskuloskeletal yang lainnya. Oke, baik teman-teman, melanjutkan yang tadi ya, kita mulai mempelajari muskuloskeletal secara keseluruhan, mulai dari tulang bagian tengkorak, kemudian dilanjutkan toraks, kemudian di vertebra, di pelvis, kemudian ekstremitas upper dan juga ekstremitas lower. Nah, kita langsung menuju ke bagian tulang tengkorak ya. Di sini, ini tulang tengkorak secara keseluruhan disebut sebagai skull bone atau tulang tengkorak. Nah, kalau yang di bagian-bagian otot tadi sudah kita bahas, sekarang tidak kita bahas lagi. Kita lanjutkan ke bagian tulangnya. Tulang yang ada di bawah hidung ini namanya maksila. Nah, yang bagian bawah ini disebut sebagai mandibula. Setelah dari mandibula kita turun ke bawah di bagian toraks. Di bagian toraks yang paling atas, di sini kiri dan kanan, ini disebut sebagai klavikula.
turun ke bawah lagi di bagian tengah-tengah tubuh kita, ini yang disebut sebagai sternum. Oke, ini yang sudah sering saya jelaskan, sering kita bahas ya di kelas terkait sternum. Selain sternum atau yang di bagian kiri kanan ini sering kita sebut sebagai tulang rusuk atau nama latinnya yaitu ribs. Lanjut kita ke bagian ekstremitas upper. Di bagian ekstremitas upper, kalau tadi yang depan ini namanya clavikula, yang di sampingnya di bagian depan juga ada sedikit tulang, ini disebut sebagai scapula. Ya, baik, kita lanjutkan ke ekstremitas bagian atas atau bagian tangan yang disebut sebagai ekstremitas upper. Oke, di sini ada tulang yang besar di bagian atas tubuh kita, ini disebut sebagai humerus, tulang humerus ya. Di bawahnya ada persendian, kemudian bercabang tulangnya menjadi dua. Yang lateral ini disebut sebagai radius, yang medial disebut sebagai ulna. Selanjutnya kita turun lagi ke bawah. Oh iya, tadi masih ingat ya perbedaan antara lateral dan medial. Oke, lanjut lagi ke bagian pergelangan tangan. Yang atas ini, tulang-tulang kecil ini, walaupun ini kecil, ini tetap saja berfungsi untuk tubuh kita. Tulang-tulang kecil ini disebut sebagai carpalis. Di bawah carpalis, tulang atau jari-jari tangan yang paling atas di bawah langsung carpalis, ini disebut sebagai metacarpalis. Dan yang di bagian akhir, di bagian ujung-ujung, dua ujung ini disebut sebagai phalanges. Oke, sampai sini untuk yang bagian ekstremitas upper. Lanjut, setelah kita menjelaskan ekstremitas atas, kita lanjut ke ekstremitas bawah. Ya, di ekstremitas bawah ini yang di bagian paha kita, tulang yang ada di paha ini disebut sebagai femur. Kemudian turun ke bawah, ini yang disebut sebagai patella. Jadi kalau teman-teman mengecek refleks patella, yaitu ada di bagian rongga-rongga ini sampai di antara tulang ini. Oh ya, mohon maaf kemarin patella yang saya sebutkan itu alatnya namanya hammer. Saya lupa untuk menyebutkan nama alatnya. Kemarin untuk refleksnya disebut sebagai patella dan alatnya disebut sebagai hammer ya. Hammer itu pemukulnya. Ya, kita lanjut lagi ke muskulus yang di bagian bawah patella. Di sini ada tulang yang besar dan kecil ya, bercabang juga menjadi dua. Yang besar disebut sebagai tibia dan yang kecil ini disebut sebagai fibula. Baik teman-teman, kita bahas satu persatu untuk bagian tulang-tulang kecil yang berada di bagian pergelangan atau di telapak kaki ya. Ini pergelangan kakinya saya naikkan ke atas supaya teman-teman dapat lebih mudah melihat tulang-tulangnya. Nah, sama dengan tulang-tulang yang di bagian pergelangan tangan tadi, yang kecil-kecil ini di kaki juga ada. Ini disebut sebagai tarsalis. Nah, di bawah tarsalis ini tulang yang pertama ya, di bawah tarsalis namanya metatarsalis. Di bawahnya lagi namanya sama dengan yang di bagian pergelangan tangan, disebut sebagai apa, masih ingat? Ya, betul sekali, namanya phalanges, sama dengan yang di bagian tangan. Ya, kita lanjut lagi tapi dengan pattern yang berbeda. Sekarang kita akan bahas ke vertebra agar lebih jelas. Nanti gambarnya atau bagiannya kita pisahkan dari pantom yang tadi ya. Ini di bagian vertebra atau yang kita sebut sebagai tulang ekor. Nah, bisa teman-teman amati di sini ada yang warna merahnya ini merupakan tulang servikal. Jadi 7 tulang di bagian atas ini adalah tulang atau tulang belakang yang namanya servikal, yang berhubungan dengan servikal. Nah, kemudian yang tengah ini namanya toraksik, ini yang di bagian dada, dan 5 bawah ini namanya lumbar, di bagian 5 bawah ini. Oke, di ujung lumbar bisa teman-teman amati di bagian bawah sini, ini namanya kosik atau yang disebut sebagai tulang ekor. Di atasnya, di pangkal tulang belakang, ini namanya sakrum. Ya, tadi setelah
tulang vertebra, kita lanjut ke bagian bawahnya. Bagian bawah ini sebenarnya merupakan pelvic satu kesatuan ya. Namun dipecah-pecah lagi, yang tulang besar ini disebut sebagai ileum, atau karena dekat dengan bagian usus makanya disebut ileum. Selanjutnya di bagian bawah, kalau tertutup dengan daging, tertutup kulit, nanti di situ terdapat alat kelamin atau organ vital dari manusia baik laki-laki maupun perempuan. Di pertengahan ini disebut sebagai simfisis pubis. Ya, untuk tulang pubisnya, untuk lebih jelas saya balik terlebih dahulu. Nah, ini nanti yang melingkar di sini karena ini tidak terlalu dijelaskan, tidak terlalu nampak untuk tulangnya. Nanti tulangnya bentuknya melingkar di sini, ini namanya pubis. Kalau yang tengah-tengah tadi di sini simfisis pubis, yang atas ini namanya pubis. Nah, yang lingkaran ini bawah disebut sebagai iksum. Baik teman-teman, itu tadi pembelajaran terkait sistem muskuloskeletal atau anatomi muskuloskeletal. Untuk tugas hari ini, teman-teman silahkan nanti menggambar sesuai dengan di buku panduan yang sudah saya berikan. Di situ nanti tugasnya menyebutkan diberi anak panah bagian-bagiannya yang sudah teman-teman gambarkan. Untuk gambarnya, apabila teman-teman mengalami kesulitan, boleh lihat dari internet untuk lebih jelasnya ya. Kemudian untuk tugas nanti akan diupload, saya berikan waktu 3 hari setelah hari ini. Oke, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di praktikum berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.